Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazidadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita akan telusuri bagaimana kerajaan Allah itu di dalam tubuh manusia. Kita telusuri walaupun cuma sedikit, semoga ini juga menjadi gambaran betapa rumitnya tubuh ini, betapa nikmat yang telah Allah berikan demikian banyak, betapa kalau tubuh ini semuanya diserahkan kepada kita untuk mengurusnya, kita sendiri juga tidak tahu apa saja yang ada dalam tubuh kita ini dengan demikian presisi dan bagaimana kita mengurusnya demikian detail. Nah, sahabat-sahabat semua, kenapa kita mesti tahu bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita? Karena dengan taunya kita dalam tubuh kita itu apa saja, maka akan tahu bagaimana tubuh kita ini sebetulnya demikian rumit. Sehingga andai kata kita memiliki masalah, kalau kata A ya, masalah yang kita miliki itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan kerumitan tubuh ini dan bagaimana tubuh ini dipelihara. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita tahu bahwa sesuatu itu sangat berharga bagi kita, kemungkinan rasa terima kasihnya pun akan berbeda. Ketika kita misalnya dikasih kado oleh teman, dikasih kado oleh sejawat, begitu ya. Ketika kita tahu bahwa di dalamnya itu suatu sangat yang barang-barang yang sangat berharga, maka lantunan terima kasihnya pun akan berbeda dibanding dengan kita tidak pernah tahu apa itu isi kadonya itu. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba telusuri sedikit demi sedikit apa sih yang Allah berikan pada tubuh kita ini sehingga sebetulnya andai kita tahu akan terjadi lantunan syukur yang sangat mendalam. Sebagai contoh begini sahabat-sahabat semua. Ketika kita tahu bahwa di dalam tubuh kita kan ada darahnya kan ya. Pastilah ada darahnya. Tapi beda halnya ketika kita tahu bahwa dalam darah kita itu ada komponen-komponen yang sangat kecil. Dan komponen-komponen itu berfungsi untuk apa? Ketika seseorang terluka, ketika seseorang misalnya robek kulitnya dan menimbulkan pendarahan, benda-benda kecil itulah yang akan menjadi penyumbat kebocoran pembuluh darah. Itulah yang disebut dengan trombosit. Ketika kita tahu bahwa dalam darah kita ada trombosit, maka akan beda dong rasa terima kasih kita kepada yang menciptakan trombosit. Apalagi kalau kita tahu lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Di dalam tubuh kita ada semacam tentara yang terus-menerus selama 24 jam dia beredar dalam pembuluh darah kita. Setiap ada benda-benda berbahaya dihancurkan. Setiap ada benda-benda yang diduga ini akan membuat makar pada tubuh kita, dia tempat datangi itu. Dia dapat datangi kemudian dihancurkan. Kemudian ketika misalnya ada bakteri atau adanya virus, maka dia akan mengenali, oh ini sesuatu yang mungkin membuat bahaya. Akan dikenal oleh sistem surveillance, akan dikenal oleh sistem pemantauan. Dan sistem itulah yang akan melaporkan kepada sistem yang lebih tinggi diantaranya. Dan akan terjadi yang disebut dengan fagositosis. Ketika kita tahu bahwa di dalam darah itu ternyata ada sistem keamanan yang demikian canggih, maka rasa terima kasih kita itu akan berbeda. Dan canggihnya lagi teman-teman, tentara yang ada di dalam tubuh kita itu rata-rata akan diperbaharui itu, akan diproduksi ulang tuh, akan digantikan setiap kapan? Setiap 12 hari. Bayangkan coba, setiap 12 hari tentara yang ada dalam tubuh kita itu diganti. Bagaimana kita tahu tentaranya? Bagaimana kita tahu cara menggantinya? Ya, jumlahnya aja sendiri kita tahu, bentuknya aja sendiri kita tidak tahu. Ketika kita tahu bahwa Allah itu memberikan sistem keamanan
24 jam tanpa henti dalam tubuh kita, diantaranya melalui sel darah yang disebut dengan leukosit, yang rata-rata tiap 12 hari sampai 18 hari, sel tentara itu diperbaharui dan diganti, maka rasa syukur itu akan terhujam lebih dalam lagi. Dibanding dengan kita hanya tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada darah. Artinya sahabat-sahabat semua perlu nih bagi kita untuk mempelajari bagaimana tubuh kita ini Allah ciptakan, Allah pelihara, Allah pergantikan, dan Allah tumbuh kembangkan, sehingga sampai saat ini kita dalam kondisi seperti ini. Makin kita tahu pemberian yang Allah berikan kepada kita, makin kita tahu detil pemberian Allah yang nyampe kepada tubuh kita, maka semestinya rasa syukur itu akan terhujam lebih dalam lagi, sahabat-sahabat semua. Ketika kita tahu ya bahwa kita bisa melihat, ternyata proses melihat itu tidak sederhana. Ada cahaya masuk, kemudian cahaya masuk ke dalam, ditembuskan ke dalam kornea, ya. Kornea masuk lagi melalui lensa mata. Dan lensa mata masuk ke aqueous vitreous. Dari aqueous vitreous cahaya itu, ya, cahaya itu masuk dan disensasi oleh retina. Dari retina dikirim ke otak. Ya, dari otak barulah disadari, oh, saya melihat sebuah benda yang berbentuk bulat, warnanya putih dan hitam. Oh, itu bola. Tidak sederhana. Karena sesuatu ini kita anggap suatu hal yang biasa, dianggapnya tidak luar biasa. Dan ketika kita menganggap bahwa sesuatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang istimewa, maka jarang sekali lantunan syukur itu ada dalam diri kita ketika kita bisa melihat bentuk sebuah bola. Artinya sahabat-sahabat semua, bagaimana caranya kita melantunkan rasa syukur yang terdalam, yang terhujam di dalam hati? Caranya adalah kita mempelajari ilmunya. Ya. Nah, salah satunya kita akan coba pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi perantara, menjadi wasilah. Kita kagumi ciptaan Allah, kita berterima kasih bukan hanya di lisan saja, tapi karena kita tahu bahwa amat banyak yang Allah berikan tanpa kita harus minta. Baik, kita akan coba sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita akan mencoba menelusuri salah satu kerajaan Allah yang ada di dalam tubuh kita ini. Baik, kita akan lihat bahwa tubuh manusia ini, sahabat-sahabat semua, tubuh manusia ini terdiri dari kurang lebih 78 organ. Ada yang tahu apa aja? Ada yang tahu? Ya, kita belajarnya di TK, apa pelajaran TK ketika belajar tubuh kita itu? Kepala, pundak, lutut, kaki, begitu kan ya? Nah, ternyata tubuh kita ini bukan hanya kepala, pundak, lutut, kaki. Ketika kita masuk SD, kita belajar biologi, belajar IPA ya. Di sana ada jantung, di sana ada paru-paru. Kita belajar SMP, SMA sama. Kita juga belajar tentang tubuh manusia. Ada ginjal di sana, kemudian ada jantung yang memumpahkan darah, kemudian ada ginjal yang mencuci darah, begitu kan? Dan seterusnya. Bagus. Itu adalah sebuah pengetahuan yang disampaikan kepada kita bagaimana tubuh kita ini ternyata tidak sederhana. Kurang lebih dalam tubuh kita itu ada 78 organ. Seperti ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, ada otak, kemudian juga ada liver, ada lambung, dan lain sebagainya. Ada 78. Nah, ketika kita tahu bahwa tubuh kita itu paling tidak, ya, Allah berikan 78 organ, sudahkah kita tahu bagaimana fungsi organ itu bekerja? Ya. Sekali lagi, sesuatu yang kita anggap biasa, itulah yang menyebabkan kita itu jarang bersyukur. Kenapa? Karena kita baru bersyukur lebih dalam ketika kita diberi, ketika kita tahu bahwa yang kita terima itu sangat luar biasa. Nah, sahabat-sahabat semua, ini pengibaratan ya. Ada seorang penyanyi. Seorang penyanyi ternyata untuk menjadi penyanyi yang bagus, yang handal, dia tidak cukup melafalkan kata-kata atau bait-bait yang ada dalam syair. Kenapa? Karena katanya penyanyi yang bagus itu ya
Dia bisa menyampaikan lagu itu kepada para pendengarnya jika dia mempelajari syair itu bait demi bait, kalimat demi kalimat, dan dia memaknai bagaimana kalimat itu. Misalnya ada kalimat tentang kesedihan, bagaimana dia juga ikut sedih, ya. Dialah yang mempelajari bagaimana syair lagu itu kemudian memaknai dan menghayati. Ketika suatu lagu, ya, dihayati, dimaknai, kemudian dirasakan oleh penyanyinya, maka yang terjadi adalah kemungkinan lagu itu mempunyai kekuatan. Para pendengar bisa larut, emosinya bisa naik, bisa turun, dan bisa terpengaruh oleh bait-bait lagu tersebut. Nah, demikian juga sahabat-sahabat semua, ketika kita melantunkan syukur, alhamdulillah ya Allah diberikan penglihatan, alhamdulillah ya Allah saya diberi pendengaran. Tapi akan berbeda halnya ketika kita bersyukur diberi pendengaran, ketika kita tahu bahwa gelombang suara yang masuk ke dalam telinga itu akan masuk ke dalam telinga luar, masuk ke dalam telinga tengah, kemudian di sensasi, di sana ada tulang-tulang, ya, tulang-tulang kecil, ada malios, ada incus, ada stap di sana, ya. Kemudian juga masuk ke dalam koklea. Di koklea itu ternyata ada rambut-rambut getar yang dia akan bergetar sesuai dengan frekuensi yang kita terima. Dari rambut-rambut getar itu ternyata akan disampaikan kemana? Ke sistem saraf, nervus auditorius. Kemudian masuk ke dalam otak di lobus temporalis di sini. Dan ketika masuk ke dalam otak, maka dia akan nyadar, oh ini adalah suara peluit. Oh ini adalah suara anak saya menangis. Jadi ketika kita tahu bahwa gelombang suara yang masuk ke dalam telinga itu ternyata tidak sederhana, diterima oleh sistem yang ada di dalam telinga, kemudian disensi oleh otak, maka rasa syukur kita, rasa kagum kita kepada yang menciptakan telinga itu bagaimana dibuat, maka akan lebih dalam lagi dibanding kita, ya Allah terima kasih Engkau telah menciptakan telinga. Akan beda rasanya ketika tahu bagaimana telinga itu berfungsi, bagaimana telinga itu bisa mendengarkan, bagaimana otak itu bisa mensensasi apa yang kita dengar. Nah, itulah sahabat-sahabat semua, pentingnya kita mempelajari bagaimana Allah menciptakan tubuh kita ini dan bagaimana Allah memeliharanya. Rasa syukurnya itu akan berbeda, teman-teman. Sekali lagi contoh, ya. Ketika pagi hari kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, ya. Ya Allah, terima kasih ketika bangun tidur saya masih bisa berdiri dan berjalan. Padahal ketika kita bisa berdiri, ya teman-teman semua, lebih dari 200 otot itu yang berkontribusi. Lebih dari 750.000 saraf yang berfungsi, yang bekerja ketika kita bisa berdiri. Ada sensasi di otak, sistem keseimbangan bekerja, kemudian sistem motorik bekerja, bagaimana memerintahkan otot itu untuk kontraksi, bagaimana tulang itu untuk bergerak. Ternyata untuk proses berdiri saja, kalau kita pelajari, melibatkan banyak organ yang telah Allah ciptakan di dalam tubuh kita ini. Andai kata kita berdiri, kita tidak pernah tahu sekian banyak, sekian rumit proses itu terjadi, maka jarang ada lantunan syukur yang ada di dalamnya. Kita bisa berdiri, ternyata tidak sederhana, teman-teman. Artinya, ada sesuatu yang sangat rumit yang ada di balik bagaimana kita bisa berdiri, sahabat-sahabat semua. Oke, kita lanjut, ya. Ketika kita mengenali wajah kita, ya, kalau kita hanya mempelajari wajah kita tetap bagaimana kita mensyukuri kita punya wajah. Wajah kita bisa bergerak, di dalam wajah kita misalnya ada mulut, ada hidung, kemudian juga ada mata dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita pelajari lebih dalam, ternyata kita bisa mengernyitkan kening, kita bisa senyum. Itu tidak sederhana, teman-teman. Ada sensasi yang didengar oleh otak, oleh telinga, dimasukkan ke dalam otak. Ada sesuatu yang dilihat oleh mata, masuk ke dalam otak. Oh, ini lucu, baru kita ketawa. Artinya ada proses di sana yang melibatkan sistem sensorik,
pada sistem motorik yang diatur oleh otak. Jadi tidak sederhana ketika kita menyaksikan seseorang itu tertawa. Alangkah besarnya rasa syukur kita jika kita tahu bahwa untuk berbicara, untuk tertawa dan sebagainya, itu melibatkan demikian banyak organ-organ yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah tahu nih, kebutuhan otot yang ada di dalam wajah kita, berapa kalori per hari. Bagaimana cara ngasih makannya, bagaimana cara ngasih suplai oksigennya, jarang kita tahu. Padahal setiap otot itu memerlukan natrium, memerlukan kalsium. Andai kata kalsium itu tidak ada, otot itu kemungkinan tidak bisa gerak. Andai kata natrium itu kadarnya kurang dibandingkan dengan kalium, ini juga akan bermasalah pada pergerakan otot. Bagaimana caranya kita tahu ngatur semuanya itu? Ya, tahu aja enggak ototnya itu ada berapa yang ada di wajah? Tahu aja enggak ototnya itu mana aja yang bergerak ketika kita misalnya senyum, ketika kita mengernyitkan misalnya dahi, tahu aja enggak otot apa yang bergerak. Saat kita tidak tahu seperti itu, ternyata Allah urus segalanya. Maka sahabat-sahabat semua, ketika kita ingin rasa syukur itu terhujam di dalam hati lebih dalam, maka pelajari apa yang telah Allah berikan pada tubuh kita, sahabat-sahabat semua. Baik. Nah, bagaimana sebetulnya agar syukur yang kita lantunkan itu bisa betul-betul terhujam dari hati yang paling dalam? Sekali lagi, ketika kita tahu, contoh misalnya, ada salah satu surat, wa ma min dabatin fil al illa 'alallahi rizquha. Bagaimana Allah menjamin seluruh makhluk melata yang ada di dalam bumi ini, Allah jamin rezekinya. Masya Allah. Ketika kita tahu sahabat-sahabat semua, Allah itu jamin rezeki itu sebelum kita itu ada. Contoh begini, kita berasal dari satu sperma dan berasal dari satu sel telur. Sperma ternyata Allah kasih rezeki sehingga dia itu bisa bergerak mendekati sel telur. Di mana rezekinya? Di dalam mitokondria, di dalam sel sperma. Berupa apa? Berupa ATP. Di dalam sel telur juga ternyata walaupun kita tuh belum jadi sebagai diri manusia, maka telah Allah titipkan rezeki di sana. Agar sel telur itu bisa bergerak, sel telur itu bisa berfungsi. Rezeki itulah disimpan di mana? Di ATP. Yang ada di mitokondria. Masya Allah. Ketika Allah ciptakan nih, ketemu sel telur dan sel sperma dalam diri kita, ya, masuk tuh sel telur sama sel sperma, Allah ciptakan juga rezeki bagi diri kita. Dari mana rezeki itu? Dari rahim ibu yang sudah disediakan. Pembuluh darahnya besar sedikit, masuk lewat plasenta dan sebagainya. Masya Allah. Jauh sebelum kita lahir, rezeki itu Allah berikan tanpa kita tahu, tanpa harus kita minta. Bagaimana mungkin kita minta dalam kandungan otaknya aja kita nggak ada saat itu? Bagaimana mungkin kita minta, ya tahu aja enggak di mana kita berada, tahu aja enggak kebutuhannya di mana, ya. Tapi ketika kita lahir ke alam dunia, ya, ketika kita tahu tentang rezeki itu apa, uang itu ada rezeki, mana itu rezeki, kadang-kadang di sanalah dengan ilmu yang sedikit kita mulai ragu, apa iya ya Allah menjamin rezeki kita? Padahal demi Allah, sebelum kita tahu apa-apa tentang rezeki, Allah telah cukupkan semuanya. Nah, oleh sebab itulah sahabat-sahabat, kita coba yuk pelajari bagaimana kita bisa mensyukuri ini bisa lebih dalam lagi. Yang pertama, kita harus menyadari adanya penyadaran akan adanya sesuatu yang diterima sama kita. Kita diberikan udara, kita diberikan nutrisi, kita diberikan kelembaban, kita diberikan uap air dan sebagainya. Kita diberikan sistem yang ada di dalam tubuh yang bisa mengatur semuanya itu dengan presisi. Jadi adanya kesadaran bahwa Allah itu memberikan kepada kita. Dan yang kedua setelah ada penyadaran adalah kita nerima tuh. Ya, kenapa? Kalau kita tidak pernah nerima, maka sangat sulit kita akan tahu yang diterima itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi proses syukur sebetulnya ada proses penyadaran teman-teman bahwa kita itu diberi. Kalau kita tidak nyadar, kita tidak pernah tahu, dan kita tidak pernah menyadari bahwa kita diberi, maka akan sangat sulit kita berterima kasih, kan? Dan kalau misalnya orang itu berterima kasih rata-rata kalau nyadari dia diberi sesuatu. Dan
dia diberi sesuatu itu akan lebih nyadar kalau dia menyadari bahwa yang diberikan itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi sesungguhnya proses syukur itu kalau kita lihat dari sebuah alur, maka paling tidak di sini ada 5 tahapan, teman-teman. Ya, yang pertama kita menyadari kita diberi sesuatu. Ya, yang kedua kita menerima atas pemberian tersebut. Yang ketiga kita menghargai bahwa yang diberikan itu adalah sesuatu yang memang kita perlukan. Jadi bagaimana caranya kita memperbanyak syukur? Kita menyadari lebih banyak. Bagaimana caranya kita menyadari lebih banyak? Kita mempelajari lebih banyak. Makin banyak kita mempelajari tentang tubuh kita ini, makin nyadar bahwa yang diberikan Allah kepada kita makin banyak. Dan di sanalah ketika kita menyadari itu pemberian itu makin banyak, di luar apa yang kita minta, di luar apa yang kita tahu, maka akan rasa syukur itu akan terhujam lebih banyak lagi. Sehingga wajar kalau mereka banyak merenungi ciptaan Allah, mereka bisa mentafakuri bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan diri manusia. Sangat wajar tiada saat tanpa syukur. Jadi sahabat-sahabat semua, salah satu kunci bagaimana kita bisa melantunkan syukur yang terdalam adalah kita mempertinggi awareness. Kita memperbanyak penyadaran bahwa diri kita itu banyak diberi. Bahkan saking banyaknya diberi, kita tidak tahu kebutuhan kita itu apa saja, dan kita juga jarang tahu apa yang diperlukan dan bagaimana tubuh kita itu memerlukannya. Teman-teman, coba kita lihat 2 gambar di depan kita ini. Sudahkah kita tahu apa aja sih yang di dalam tangan? Apa aja sih yang ada di dalam dada? Apa aja sih yang di dalam perut seperti apa? Kita taunya kita makan, setelah kita makan merasa enak, ya, kita merasa seger, kita merasa fit, pagi-pagi buang air besar, buang air kecil. Rata-rata tahunya seperti itu. Tapi tatkala kita pelajari bahwa ketika makanan itu masuk, maka makanan itu akan disensasi. Oleh apa? Oleh lidah. Dan di lidah itu akan dikirim kemana? Ke dalam otak. Oh, ini ternyata rasanya asin, ini rasanya pahit, berbahaya, dimuntahkan. Apakah ketika kita tahu bahwa makanan itu kita telan, kemudian masuk ke dalam osofagus, masuk ke dalam lambung, di sana diproses, masuk ke dalam usus dan diserap. Ternyata tidak sederhana, teman-teman. Sel-sel yang menyerap makanan kita ini tuh, ya, sel yang ada di dalam usus kita ini tuh, ternyata Allah pergantikan itu rata-rata tiap 6-8 hari. Jadi yang ada di dalam usus minggu sekarang kemungkinan berbeda dengan sel yang di dalam usus minggu kemarin, 2 minggu kemarin. Sel yang baru lagi. Di mana sel yang barunya, di mana sel yang lainnya kita tidak tahu. Bagaimana cara gantinya kita juga tidak tahu. Kapan jadwal gantinya kita juga tidak tahu. Tapi itu semuanya telah Allah bereskan. Bayangkan coba. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kita tahu, kalau kita pelajari, maka ada lantunan syukur yang ada terdalam di dalam hati kita. Karena kita tidak mau belajar, karena kita enggan belajar, mempelajari, akibatnya apa? Akibatnya awareness, kesadaran kita bahwa kita diberi sesuatu itu sangat rendah. Ketika awareness itu sangat rendah, maka appreciated, penghargaan terhadap yang memberikannya pun akan nurun. Sehingga rasa syukur yang terhujam dalam diri kita itu ala kadarnya. Oleh sebab itulah sahabat-sahabat semua, bagaimana kita coba pelajari yuk tubuh kita ini. Ternyata tidak sederhana. Dari mulai kita mengenal tubuh bagian luar, kemudian ada otot, kemudian ada rangka di sini, kemudian ada bagian dalam di sini ya. Ada otot, ada paru-paru, ada jantung, kemudian di sini juga ada duodenum, kemudian masuk ke dalam ileum, jejunum, kemudian masuk ke kolon dan lain sebagainya. Di sini ada sistem pembuluh darah, kemudian menggerakkannya itu untuk memberikan nutrisi, teman-teman. Seluruh nutrisi diberikan oleh pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita, yang panjangnya kurang lebih 135.000 kilometer untuk memberikan
untuk mensuplai kepada 87 triliun sel yang ada dalam tubuh kita. Masya Allah. Suatu jumlah sangat besar, dan kita juga tidak tahu bagaimana jumlah 87 triliun itu dan bagaimana cara ngasih makannya satu persatu. Allah urus semuanya, teman-teman. Dan kita juga tahu ada sistem saraf di dalam tubuh kita ini kan, mana Allah itu menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan mulut, kemudian menggerakkan berbagai macam otot di dalam tubuh kita. Diatur oleh siapa? Diatur oleh sistem saraf, teman-teman. Ya, jadi inilah otot. Otot sendiri jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan 670, ada yang mengatakan 280, dan lain sebagainya. Saya juga tidak tahu otot yang ada dalam tubuh saya itu jumlahnya ada berapa. Tetapi ototlah yang menjadi perantara bagaimana kita itu bisa bergerak, bagaimana tangan ini bisa mengepal, bagaimana kita itu bisa berjalan dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, itu semua diatur oleh apa? Oleh sistem saraf. Sistem saraf yang memberikan impuls bagaimana otot itu berkontraksi, sehingga tulang itu ketarik dan bisa bergerak. Dan sistem informasi yang disampaikan itu jauh lebih rumit, teman-teman. Kalau kita lihat kabel telepon, ya, di jalan gitu ya, begitu rumit. Saya juga tidak tahu ini sambungan ke rumah saya yang mana, misalnya begitu. Ini sambungan untuk ke kantor Telkom itu yang mana? Sulit untuk dideteksi. Ya, ini mengurus mungkin jutaan pelanggan. Bagaimana mengurus triliunan pelanggan, sahabat-sahabat semua. Bagaimana tubuh kita itu terdiri dari 87 triliun sel. Dan itu harus diurus, dikasih makan dan diberikan isyarat, informasi-informasi. Supaya apa? Supaya dia itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Inilah otak. Di mana informasi itu dia menjadikan data-data itu untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan. Oh, ini ternyata ada panas, ya, berbahaya bagi tangan, langsung ditarik. Gerakan refleks. Kadang-kadang gerakan refleks itu tidak nyampe ke otak, cukup di tulang belakang. Ini berbahaya, sehingga sepersekian detik, ya, itu sudah ada action. Ketika misalnya ada debu masuk kemungkinan ke dalam mata, maka mata itu mengedip. Sepersekian detik, teman-teman. Tanpa kita tahu mekanisme yang ada di dalamnya, ternyata Allah telah melindungi diri kita dari berbagai macam yang berbahaya. Sistem saraf inilah, sahabat-sahabat semua, yang ada di dalam otak. Sistem saraf pusat. Ya, kurang lebih ada berapa? Kurang lebih ada 86 miliar sel yang mengatur di dalam tubuh kita itu. Udah masuk, sudah punten, bentar. Udah masuk, Oh, Kang Faruk, belum ini, co-host belum ya? Masuk dari awal, Ustadz. Oh, siap. Aduh, punten. Gak bisa bicara, dimute terus. Siap. Ini masih di kendaraan, menikmati ilmu yang disampaikan. Ya, para pendengar hanya ingin menyatakan rasa syukur dengan adanya syariatnya Dr. Asep ini. Sendiri lebih mensyukuri keadaan karunia Allah ini, karena ilmunya nambah tentang tubuh, tentang wajah, yang selama ini kita menganggap ini biasa-biasa saja. Ternyata sesudah kita tahu ilmunya, yang rasakan ya Allah, sambil duduk begini saja jadi malu karena selama ini tidak pernah mensyukuri nikmat yang melimpah ini, ya. Padahal nikmat yang lebih besar dari nikmat tubuh ini adalah rasa syukurnya. Yeah. Jadi kalau kita senang melihat badan itu belum apa-apa, tapi kalau mensyukuri adanya tubuh ini apapun bentuknya, walaupun sakit dan sebagainya, pasti banyak yang disyukuri. Disebutnya juga afala akun abdan syakura. Syakur itu adalah orang yang bersyukur dalam segala keadaan, termasuk ketika sakit. Karena ketika sakit juga banyak sekali yang bisa disyukuri. Nah, begitu, silakan Dr. Asep, lanjut ya.
Ya, izin A. Alhamdulillah, Masya Allah. Betul apa yang A katakan, dalam sakit sekalipun pasti ada syukur di dalamnya, sahabat-sahabat semua. Contoh, saya pernah menulis dalam sebuah buku, 7 Keajaiban Kesembuhan di sana. Ketika seseorang misalnya sakit gigi, misalnya ya di sana contoh ya, maka kalau dia misalnya melihat bagaimana Allah menciptakan gigi, rata-rata gigi itu kan ada 32. Berapa yang sakit? Satu. Rata-rata kan paling tidak 2 lah atau 3. Di antara 32 misalnya yang sakit itu misalnya ada 2, berarti 30 gigi sehat. Dan hanya 2 yang sakit. Apakah tidak ada rasa syukur yang lebih besar yang Allah berikan di sana? Artinya sahabat-sahabat semua, sering kita itu gagal fokus. Ya, ketika gigi itu satu sakit, maka seakan-akan seluruh mulut itu sakit. Padahal dibandingkan dengan 31 gigi yang lainnya yang sehat, maka lebih banyak gigi yang sehat. Yang kedua, sakit itu berapa lama sih? Tuh udah sakit, katanya udah 2 minggu. Waktu kita dikasih gigi, ya, umur 32 tahun. Waktu sehat itu gigi, lebih banyak mana dengan waktu sehat, dengan waktu sakit? Pasti lebih banyak waktu sehatnya itu gigi. Artinya sahabat-sahabat semua, dibandingkan dengan jumlah ternyata banyak gigi yang sehat dibandingkan gigi yang sakit. Dibandingkan dengan waktu sakit ternyata waktu sehat itu jauh lebih panjang. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita diuji dengan sakit sekalipun, maka waktu sehat itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan waktu sakit. Ya, harusnya cepat. Ya, siap, Teng. Cepat banget. Ya, enggak. Dede kemudian dulu ya. Kita lanjut, teman-teman ya. Kita masuk ke dalam sistem saraf seperti tadi ya. Baik. Jadi, pengendali di dalam tubuh manusia itu adalah sistem saraf ya. Sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu diantaranya ya dikendalikan oleh otak dan sumsum tulang belakang. Dan inilah sahabat-sahabat semua sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ini otak manusia ya. Mungkin ada sebagian yang pernah megang otak manusia ya. Pertama kali megang saya otak itu tahun berapa ya? Tahun 90 ya, ketika praktikum. Otak manusia itu seperti ini, kurang lebih. Ada 2 bagian besar, kiri dan kanan. Sebetulnya ada di bagian bawah juga yang disebut dengan medulla oblongata ya, atau batang otak di sana. Nah, otak ini teman-teman fungsinya tidak sederhana. Beratnya itu otak itu hanya 2% dari kita ya, tetapi ternyata dia mengendalikan 98% apa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Karena ada sebagian yang memang tidak dikendalikan otak secara langsung ya. Baik, kita lihat. Ada 2 belahan seperti ini. Kalau kita lihat lebih detail lagi seperti ini teman-teman. Ini yang disebut dengan korteks cerebri ya. Ini yang disebut dengan ada bagian otak di bagian dalam, di sini ada corpus callosum, kemudian di sini juga ada fornix, kemudian ada foramen oval, kemudian di sini juga ada amigdala dan sebagainya. Ya, di sini disebut dengan cerebellum atau otak kecil. Di sini disebut dengan batang otak. Ya. Inilah yang mengendalikan tubuh kita ini sahabat teman. Ternyata otak pun dikasih makan. Ya, ya iyalah dikasih makan. Siapa yang ngasih makan? Ciptakan pembuluh darah yang memberikan makanan ke dalam setiap sel otak semuanya. Semuanya teman-teman. Ada berapa? Ada 6, ada 86 triliun, ada 86 miliar sel yang ada dalam otak. Dan semuanya sel otak itu butuh energi, butuh kalori, butuh oksigen. Diberi makan semuanya. Andai kata suatu saat ya, otak ini Allah ciptakan mungkin ya, sok karena kamu misalnya jarang ngurus, udah aja kamu yang ngurus otak. Bagaimana mungkin? Tahu aja enggak bagaimana seluk-beluk otak yang kita miliki saat ini. Lebih ke dalam lagi, ternyata otak pun mengandung sistem saraf yang mengatur semuanya. Teman-teman, ada 86 miliar sel yang ada di dalam otak. Ada yang mengatur pendengaran, ada yang mengatur penglihatan, ada yang mengatur perabaan, ada yang mengatur sensasi suhu, ada yang mengatur pergerakan otot motoris, ada yang mengatur bagaimana dia itu bisa merasakan saraf-saraf sensorik dan sebagainya. Di sini juga tersimpan memori,
Ada data jangka panjang, ada data jangka pendek, ada data yang baru saja kita sensasi, ada proses berpikir di sana. Proses berpikir itu teman-teman tidak simpel. Ketika saya melihat misalnya anak saya ke sini memampiri ya, maka akan muncul data-data itu tanpa saya sadari. Oh ini anak saya, anak yang keempat. Oh ini anak saya baru bangun. Oh ini saya misalnya meminta sesuatu. Muncul memori-memori yang tanpa disadari. Timbul filing-filing data di otak, disinkronkan dengan apa yang kita lihat, disinkronkan apa yang kita dengar. Ya, coba kalau misalnya memori yang muncul itu tidak sinkron, yang muncul anak, ya, data yang keluar tentang neneknya kan tidak sinkron. Ternyata proses berpikir ini, sahabat-sahabat semua, melibatkan berbagai macam belahan yang ada di dalam otak. Perlu data pendengaran, ambil di lobus temporalis. Perlu data penglihatan, ambil di lobus frontalis. Perlu data bagaimana tentang rasa pengecapan, ambil di lobus occipitalis. Terus, tidak tersimpan dalam seperti suatu hard disk. Proses berpikir, banyak data yang diambil, yang diintegrasikan. Yang masuk dalam satu filing. Oh, pada kesimpulan, ini anak saya bukan neneknya. Proses berpikir seperti itulah yang bisa berjalan dalam sepersekian detik, teman-teman. Tidak lama dan tidak delay. Ketika kita berespon juga sama. Oh ya dek, oh ya. Maka ke Bundanya dulu. Respon itu ternyata juga sangat cepat, teman-teman. Ya. Itulah proses yang berpikir yang ada di dalam otak. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tuh, rumit banget. Bayangkan, dalam satu volume yang kurang lebih itu berat otak itu beratnya sekitar 1 kilo. Terdapat sel sarafnya aja, di sana ada 86 miliar. Dan sel saraf ini berfungsi untuk menyampaikan impuls, ya, informasi-informasi. Andai kata kita tahu bagaimana ini rumitnya proses berpikir, maka kita akan merasa betapa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Bagaimana Allah menciptakan tubuh manusia ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya pemeliharaan, ternyata ya Allah amat rumit tubuh yang telah Engkau ciptakan. Saya mikir hari ini misalnya ya, hari ini akan ada operasi, kemudian hari ini akan berangkat ke Cirebon, hari ini akan ada bakti sosial, hari ini akan menjemput AAG misalnya nanti sore di Kuningan. Untuk berpikir seperti ini, saraf yang mana yang terlibat? Masya Allah. Inilah kalau kita perbesar lagi satu sel saraf, satu sel neuron, teman-teman ya. Ini ada ekornya, ini ada kepalanya, begitu ya kalau kita. Dan sistem infus itu akan masuk ke dalam satu saraf dan berhubungan dengan saraf lain, teman-teman. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk proses berpikir ternyata itu juga tidak sederhana. Untuk proses menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, untuk tersenyum, di sini ada kumpulan-kumpulan data yang terintegrasi yang akan memerintahkan bagian mana yang akan bergerak. Cepat banget. Ya, ke Bunda dulu ya. Iya, Bunda. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat, aktivitas di dalam otak itu tidak pernah berhenti dalam 24 jam, walaupun kita sedang tidur. Sedang tidur kita pernah mimpi kan? Kalau misalnya sedang tidur kita digigit nyamuk, bagaimana? Ada respon kan? Kalau sedang tidur misalnya ada yang menggigit tangan, menggigit kaki, apakah kita diam? Enggak, ada respon di sana. Artinya apa? Otak tidak pernah berhenti 100%, sahabat-sahabat semua. Ya, ketika kita lihat bagaimana impuls-impuls di dalam otak, ternyata ini juga sangat cepat. Kita akan coba perlambat bagaimana impuls-impuls tadi. Ini ibarat adalah impuls-impuls listrik, ya, yang masuk dalam satu neuron ke neuron lain, dalam satu saraf ke saraf yang memberikan informasi. Ada yang memberikan informasi tentang bagaimana data yang kita lihat, ada yang memberikan informasi bagaimana tangan itu harus bergerak, ada yang memberikan informasi bagaimana kaki itu harus jalan, bagaimana keseimbangan, ada informasi yang terintegrasi di sana sehingga kita itu bisa berjalan dan bergerak, sahabat-sahabat semua. Kurang lebih kalau dibesarkan seperti ini. Ini dalam satu sel saraf, ya. Impuls listrik itu masuk ke dalam sel-sel lain untuk menyampaikan data-data, teman-teman. Ketika kita berpikir masalah misalnya warna merah misalnya,
akan terintegrasi di sana. Oh, warna merah itu ada dalam bendera. Oh, warna merah itu ada dalam darah. Oh, warna merah itu ternyata terang, menggambarkan keberanian dan lain sebagainya. Isu data tentang warna merah itu akan muncul di dalam otak kita, teman-teman. Ya, ini kalau kita lebih besarkan lagi seperti ini. Ini sel-sel saraf yang ada di otak. Memang seperti pohon gitu ya, seperti akar-akar, inilah sel-sel yang ada di dalam otak. Ketika otak kita memikirkan sesuatu, maka akan terjadi filing data di otak, dikumpulkan. Data-data yang sinkron, data-data yang sama itu dalam satu file. Ketika data-data itu sinkron, maka dia akan ngambil kesimpulan. Oh, Bapak yang datang sekarang ini adalah Bapak Anu, tinggalnya di mana, anaknya berapa, kemudian cucunya di mana, kemudian dia juga pernah misal ketemu sama saya 3 bulan yang lalu. Tanpa disadari, data-data itu akan muncul dan tersinkronisasi. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita menyadari bahwa ternyata Allah menitipkan di dalam tubuh kita ini sebuah organ yang sangat detil, yang sangat rumit, yang itu mengatur aktivitas kita semuanya, ketika kita tahu bahwa pengetahuan kita tentang otak kita itu amat terbatas, ketika kita tahu otak itu perlu nutrisi, ketika kita tahu otak itu perlu dipelihara, dan kemampuan kita untuk memeliharanya itu sangat tidak ada. Seharusnya ketika kita menyadari itu sangat rumit, dan ternyata Allah telah bereskan semuanya, semestinya di sana ada lantunan syukur yang terdalam, sahabat-sahabat semua. Itulah yang dimaknai ibaratnya seorang penyanyi. Bagaimana dia menghayati bait dari setiap syair-syair lagunya, sehingga ada luapan emosi yang terdalam, bukan hanya kalimat demi kalimat yang dinyanyikannya. Ketika kita ingat bagaimana kita proses berpikir, ketika kita tahu, maka lantunan syukur pun bukan hanya ada dalam lisan, tetapi bagaimana membayangkan betapa otak itu bekerja 24 jam, betapa proses berpikir itu bisa sangat cepat, betapa otak itu mengatur mana yang bahaya, mana yang enggak, betapa otak itu bisa mengatur bagaimana filing data di otak bisa terintegrasi dalam waktu sekian detik. Di sana ada rasa syukur yang lebih dalam dibandingkan dengan kita, ya Allah terima kasih saya bisa berpikir, dibandingkan pengetahuan kita itu sedangkal itu. Jadi sahabat-sahabat semua, yuk bagaimana kita pelajari tentang tubuh kita ini, tentang alam ciptaan ini yang telah Allah hamparkan ini, ya, supaya apa? Supaya ada rasa syukur yang lebih dalam lagi yang terhujam. Gitu ya, teman-teman ya. Baik. Nah, ada data sahabat-sahabat semua. Kita bahas tentang otak aja dulu ya. Otak ini, teman-teman, diberi makan oleh pembuluh darah. Pembuluh darah yang memberi makan otak itu, ya, panjangnya untuk memberikan makan 87-86 miliar sel yang ada dalam otak. Kurang lebih Allah ciptakan sistem transportasi dari mulai jalan raya, kemudian ke jalan besar, kemudian sampai ke gang, sampai ke rumah-rumah berupa sel-sel otak. Kurang lebih itu panjangnya itu 300 kilometer. Dan setiap menit Allah kirimkan ke otak itu 600 sampai 700 mililiter darah. Setiap menit tuh. Kalau kita lihat juga ya, bahwa Allah kirimkan oksigen. Nih, oksigen. Kurang lebih 3,5 mililiter. Berapa per 100 gram otak. Dan Allah kirimkan natrium, kalium, kemudian zinc, kemudian ada selenium di sana. Bagaimana dia itu bisa memperperantarai zat-zat agar informasi itu bisa jalan dan bisa berlanjut. Sementara sahabat-sahabat semua yang kita lakukan adalah kita makan, kita minum seperti biasa. Tapi tanpa sadar di sana paling tidak
ada 28 proses di dalam tubuh kita ini, dalam saluran pencernaan, untuk membuat, memisahkan, dan untuk mengatur bagaimana nutrisi-nutrisi itu akan sampai pada organ-organ yang diperlukan dengan sangat presisi, teman-teman. Kita tahunya pagi-pagi sarapan, kemudian siang makan siang dengan nasi, dengan lauk pauk, dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu semua ternyata Allah jadikan 28 proses pencernaan, paling tidak, yang memberikan, yang memilah, yang memilih bagaimana ini makanan untuk otak, bagaimana ini makanan untuk jantung, bagaimana makanan untuk ginjal, dan lain sebagainya. Ya, jadi Masya Allah, makin kita tuh nggak ada apa-apanya, teman-teman. Ya, jadi semuanya itu Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Kita tahu pun enggak bagaimana kita mengurus tubuh kita ini. Rumit. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa tubuh kita itu tidak sederhana, ketika kita tahu bahwa kita sangat tidak tahu tentang tubuh kita ini, walaupun dokter sekalipun. Saya pernah baca sebuah penelitian, teman-teman. Ada seorang dosen, profesor anatomi yang ada di Amerika. Dia kurang lebih sudah 32 tahun bekerja sebagai dosen anatomi. Dan dia menjadi ketua asosiasi tentang anatomi. Anatomi itu adalah ilmu urai tubuh, ya. Ilmu yang mempelajari apa-apa aja yang ada dalam tubuh. Ada mata itu terdiri apa saja, misalnya terdiri kornea itu terdiri sel apa aja, sel itu terdiri apa saja, dan sebagainya. Ilmu anatomi, salah satu ilmu yang terumit di kedokteran. Seorang profesor anatomi itu pun mengatakan bahwa semakin saya mempelajari tentang tubuh manusia ini, maka semakin banyak yang saya tidak ketahui. Artinya sahabat-sahabat semua, masih banyak rahasia-rahasia kerajaan Allah yang ada dalam tubuh kita ini yang di luar pengetahuan manusia. Ketika kita tidak tahu apa yang ada dalam tubuh manusia, bagaimana kita bisa mengurusnya? Bagaimana kita bisa memberi sesuatu yang dibutuhkannya? Dan apa yang dibutuhkannya sangat kita tidak tahu. Sahabat-sahabat semua, semoga ini juga menjadi bahan perenungan bagi kita agar kita lebih memperdalam lagi rasa syukur. Dok, bagaimana caranya? Kan saya bukan dokter. Bagaimana caranya? Kan saya juga bukan tenaga medis. Bagaimana cara mempelajarinya? Mudah, teman-teman, sekarang mah. Tinggal buka aja. Di YouTube juga banyak. Bagaimana misalnya ginjal itu berfungsi, ya. Bagaimana misalnya Allah mencuci darah di dalam tubuh kita ini, ya. Tubuh kita ini ketika kita misalnya mengkonsumsi makanan, ya, makanan tersebut akan diserap. Ketika makanan itu sudah diserap, maka makanan tersebut akan didistribusikan ke dalam sel yang ada dalam tubuh. Ketika misalnya makanan itu didistribusikan, maka akan ada dong sisa-sisa dari pencernaan. Di dalam mobil, dalam motor aja akan ada kan, ya. Bagaimana bensin itu dibakar, kemudian hasil pembakaran juga ada sampahnya berupa karbon monoksida misalnya, ya. Dalam tubuh kita juga sama, teman-teman. Ada fungsi untuk bagaimana membersihkan sisa-sisa metabolisme ini agar tubuh kita tidak teracuni. Di sana ada ginjal, teman-teman, ya. Dan Allah mencuci darah yang sama di ginjal kita tuh kurang lebih 42 kali dalam sehari. Masya Allah. 42 kali, teman-teman. Darah yang sama itu masuk ke dalam ginjal untuk dibersihkan. Masya Allah. Alangkah besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita nikmat itu dicabut, misalnya seseorang harus cuci darah seminggu 2 kali, maka bukan hanya 2 kalinya yang terpikir, tetapi bagaimana dia itu bisa ada biayanya, bagaimana ada tempat untuk cuci darahnya, dan andai kata dia berpikir misalnya mau umroh, mau berjalan, mau kemana begitu, ya, mau wisata, mau jalan-jalan, yang kepikir bukan hanya wisata, bukan hanya kosnya. Apakah di Mekah, di Madinah, jadwal cuci darah itu bisa dilakukan? Masya Allah. Kita doakan, semoga sahabat-sahabat kita yang diberi ujian untuk cuci darah, mudah-mudahan Allah limpahkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala sabar
yang demikian besarnya bagi sahabat-sahabat kita yang cuci darah. Bagi kita yang ginjalnya masih sehat, semoga ini juga menjadi limpahan syukur yang menjadikan ginjal itu sehat dan lebih sehat lagi. Ketika kita ingin sehat ginjalnya, maka syukuri yang ada di dalam ginjal, teman-teman ya, yang ada di dalam tubuh kita ini. Ketika kita buang air kecil, ingatlah, setiap tetes buang air kecil itu adalah proses dari 750.000 sel yang disebut dengan glomerulus. Sel yang menyaring darah dan memasukkan kotoran-kotoran itu dalam bentuk air kencing, dikumpulkan terus-menerus, masuk ke dalam vesika urinaria. Setiap tetes air kencing itu terlibat jutaan sel yang mencuci darah, sehingga kotoran itu terpisah dan kita buang dan tidak meracuni tubuh kita ini. Masya Allah. Ya Allah, tiada saat tanpa syukur sebetulnya, andai kata ingat semuanya itu. Semoga sahabat-sahabat semua, apa yang kita bahas tentang ilmu Allah pada pagi ini menjadikan diri saya, menjadikan diri kita makin tahu betapa tubuh kita ini diciptakan oleh suatu zat yang memang di luar kemampuan kita. Kita dititipi berbagai macam organ, kemudian dipeliharanya, kemudian juga dijalankannya tanpa kita tahu kebanyakan. Masya Allah. Oleh sebab itulah maka berkali-kali Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ya, ketika kita dianggap kita mendustakan nikmat Allah. Jadi bukan melupakan, mendustakan artinya ada nikmat itu tapi tidak kita akui. Bagaimana cara ngakunya? Kita pelajari. Ya. Baik, demikianlah sahabat-sahabat semua uraian yang kita sampaikan kita kali ini. Semoga ini juga bisa menjadi wasilah ya, makin terucapnya rasa syukur dalam hati yang paling dalam diri kita. Baik, demikian saja sahabat-sahabat semua yang ada di MKTV, yang ada di MKFM, dan sahabat-sahabat semua yang menyimak di media sosial Agim, baik itu di IG, Twitter, kemudian YouTube, kemudian yang ada di Facebook dan sebagainya. Semoga hari ini Allah berikan pencerahan lewat ilmu Allah yang diberikan di antaranya melalui acara ini. Semoga kita dijadikan sebagai abdan syakuro, abdi-abdi yang pandai bersyukur, dengan cara makin banyak kita mempelajari bagaimana tubuh kita ini diciptakan dan bagaimana kita mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan dengan kesempurnaan penciptaan dan pemeliharaannya. Semoga manfaat. Kita akhiri pertemuan kita kali ini ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid
dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.